Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap syafaatnya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman labikang kay hadir narampi pong Allah Subhanahu wa taala rilalna kurang marajana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi pong Allah taala demi waktu asal. Matanro pong Allah taala begitu mulianya waktu, begitu berharganya waktu, begitu agungnya waktu, sampai Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dia bersumpah dengan memakai waktu. Wadduha, demi waktu duha, juga sumpahnya Allah. Wal laili, demi malam hari. Banyak sekali. Sampai Allah juga mempergunakan kata sumpah ini wasyamsi, yang merupakan pergerakan waktu adalah matahari. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Begitu eratnya waktu dengan kerugian. Betul dan nigi sia-sia kang wattuna, berarti dia menyia-nyiakan hidupnya. Nigi dia pakai gunai madece wattuna, maka dia akan termasuk orang yang rugi. Jadi waktu ini sangat berharga. Niga medena rugi sila sahabat kang hadir illal ladzina amanu wa amilus solihati. Alhamdulillah yang mengantar kita masuk ke masjid ini, saya yakin dan percaya, saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena iman kita. Tepat tak ripong Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu. Sekurang-kurangnya kita telah menghargai waktu. Kita sudah memuliakan waktu. Wa amilus solihati. Tamasiki dina tu tamabawat tudang. Siage egan apa kasih yang dipegau sebelum nama sempajang 5 waktu ki. To masih kiri, to mas sempaja sunnah, to mengaji-ngaji. Amilus solihati. Dan itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk nama rupung Allah Subhanahu wa taala. Iku rite luan na masjid tayewe dibanding nang ompat na bolaya ko sekitar na masjid tae dinalay yewe na masjid yewe. Tapi mungkin di antara mereka masih banyak yang menyia-nyiakan waktunya. Beruntunglah kita. Dan insya Allah kita tidak akan merasa rugi. Dega kata tama masigi rugi nasa ding. Akan tetapi insya Allah mereka walaupun tidak dengan hakikinya dia lihat, akan tetapi masuk masigi nangi sarolo pomanang papenadina sesubitkan kaya hadir. Wa tawasaw bil haqqi. Ya de narogi ini itu wa tawasaw bil haqqi. Saling berwasiat kepada kebenaran. Siok biok biri de cengi. Wa tawasaw bis sabri. Juga berwasiat tentang kesabaran.
Sempajang ni, ya ko tanya sa barakang iwang ni Pak Ibu. To jauh na. Iya. To bosan na. Na iya mo dia pigaw kasi eh. Dia nak kada cicen na yang bak mana? Iya. Inampai tu makadai pong Allah Subhanahu wa taala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka. Perintangi keluargamu untuk patatungi sampajangnya. Wastabir 'alaiha. Ingerangi makadai wastabir. Dia nak kada wasbir. Ya kumak kada ni wasbir perintangi purona sabar ako kuciani. Aja nang pasay. Tapi kaya wastabir. Pananungang sabar ako. Iko cia si moto cia si lao. Anyong pa jadi. Itu kata-kata wastabir. Jadi beda itu kumak kada wasbir, lain kumak kada wastabir. Pananungang inang aja mo caw to, mo bi aja mo caw nang perintangi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Idi aku mana ni dalam masigi nanya ini tu me cara mai istongan na ini tode na mainga. Idi aku dalam masigi itingkat kato ni ha. Iya, itingkat katohan. Pikir cara na tingkat kangi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tumasuk oleh masigi mati kita berpegang wa tawasaw bil haqqi. To sifat tainga. Iya. Saling berwasiat, saling memanggil dalam kebaikan. Inilah orang yang tidak rugi. Ya. Bila suruh mabikang kay hadir. Cuma terkadang suruh mabikang kay hadir. Kulay cara main tasik dia tahu. Iya rega kita ajak kepada kebaikan. Biasa main ke bicara nanai. Cia icara mai. Ya. Padahal selesai bikang kay hadir justru kita lah yang harus mendatangi orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Pengeluta Muadz bin Jabal adalah sahabat Nabi, terkenal dengan kesolehannya. Dia datangi Nabi, justru alena nang turimelo inasihati. Padahal tahu maingat. Iya, padahal tahu maingat. Akan apa dang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah. Jadi di waktu najokaiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang Muadz bin Jabal. Jadi suruhna Allah taala ausini. Aling ni nasang ngewe jangan ni. Aling ni wasiat suruhna Allah taala. Berikan kami petua ya Rasulullah. Padahal tahu main ngaro. Ya, orang terdekatnya Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telu wasiat riwering Nabi ta. Nomor siddi maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'budullaha ka'annaka tarahu. Sampai puang Allah taala, akasiwiak kori puang Allah taala ka'annaka tarahu. Padahal bak kuang kay puang Allah taala riulum. Pada komite pun Allah Ta'ala. Yang kedua, wa'adud nafsaka fil mauta. Pekesini pengatamu, persiapanmu, mulai amat yang ini. Pakanya kimi. Yang ketiga, nak kadai tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in syi'ta ya kumelo ko unak biuka uberitaya to kumakadai. Jadi pasang ketiganya bima huwa amlaku bihi min hadza kulli. Pokokna ia sinin na inang dua yewe. Qala hadza, lalu dia menunjuk lidahnya wa asyara ila lisanihi. Betulna yang ketiga jagai iyewe. Ina pun nanang isinin na agagai we. Di telur wasiat na Nabi ta. Hukum Muadz bin Jabal. Yang pertama nange i'budullah sumpai puang Allah Ta'ala akasiyak kuri puang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ya puang kay puang Allah Ta'ala riolom pada komite puang Allah Ta'ala. Dan inilah pokok ajaran. Ya. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi. Kadi sabak baina manah nujulusun.
Matengangi pada tudang-tudang. Kata kopoli takap posi. Ditahu dia dari sepulina. Syadidul bayadi. Maputi sasa pakaianna. Mapacing. Dia dari sepulina. Langsung. Lauriolo na nabita mapes tumpu. Utu. Milo makan reguru. Makutana Yesuro na Allah Ta'ala. Jibril dia makutana. Tapi do sabah dia pegaga perasaan na makanigay no. Maka dalam dia dari sepulina. Ya Rasulullah. Mal iman. Agayasang iman. Wa ya Rasulullah. Mal Islam. Agayasang Islam. Dan yang ketiga ditanyakan. Mal ihsan. Apa itu ihsan? Iro nangi. Pasan na nabi ta. Wasiat na nabi ta. Okumuas. Yang pertama makadai. I'budullaha. Sumpay po ang Allah Ta'ala. Paano kumitay? Ipadali ba inang definisin na iyewe. Pakutanan na Jibril ko yung nabita. Makadai mal ihsan. Sunga Allah Ta'ala. Apa itu ihsan? Iyo nang Jibril. Melo mi makutana. Nasa sitong na nakutanang ni. Ni kemelo ipalakbangir pakutanan. Sa ikuwambangin na isang manatoy. Sahaba Makikiyas ang ihsan. Aga papiblani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ihsan nanya talai ihsan ini itu anta'mala lillahi ka'annaka tarahu anta'mala yaitu nangi pasal Nabi ta kerbi ibudullah sumpay po ng Allah Ta'ala iya ko napakanas si makaday anta'mala iya ko majama-jama ko mapigaw-pigaw ko lillahi harus ikhlas kepada Allah. Tanya makasih ya bawang. Tanya makadai. Bukan hanya salat dihadirkan Allah. Bukan hanya puasa, bersedekah. Tapi anta'amalah. Apapun perbuatan kita. Apapun pekerjaan kita. Harus dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi. Lalu caranya bagaimana? Ka'annaka tarahu. Pada kung kepong latala riolomu. Seakan-akan Allah di depanmu kau bekerja. Seakan-akan Allah di depanmu engkau berbuat. Iya. Terus ubikan kay hadir. Jadi biasa kita hanya hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Hanya menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita. Sebab mungkin kita beranggapan bahwa Allah hanya ada di masjid. Begitu kita keluar dari masjid, seakan-akan Allah kita tinggalkan. Bahkan kita mengatakan bahwa mungkin Allah tidak ada di luar. Auzubillah. Padahal kita harus berlaku ihsan. Apa itu ihsan? An ta'mala lillahi ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa menghadirkan Allah di depanmu, dalam penglihatanmu, dalam keberadaannya, fa innahu yaraka, yakinkanlah bahwa fa innahu yaraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Insyaallah kumakumanan ni caratai jama-jamai, makumanan ni caratai makaswiyange, inilah pengantar ikhlas. Iya. Maka kita akan ikhlas. Ada yang lebih hebat dari keikhlasan ini? Iya. Mana yang lebih hebat? Ketika orang sudah sampai ke makamnya, mahabbah. Cinta Allah. Betulnya bukan kita berbuat. Bukan hanya karena Allah. Akan tetapi, mahabbah. Kita cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Namun dia nasuruki. Kung Allah Ta'ala kodiceng ipigaw lillahi Ta'ala. Olehnya itu selesai berikan kay hadir. Harus kita ihsan. Ada yang membagi dua ihsan ini. Yang pertama, ihsan berbuat baik, yaitu fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ihsan, yaitu berbuat baik terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik manusia maupun alam sekitar. Ini ihsan. Cuma lain nih. Coba nariku angkai nang iya sifat ihsan nih di dalam sholat kita. Wih, nyamak pak. Iya. Diusahakan. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlaku ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu.
Cuma baca Fatihah seakan-akan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya baca bawah alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Padahal iro nang baca-baca tero, we itu mah puji-puji di Allah taala. Idi mi puang. Idi mi puang. Tadi pau ngakor. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi mi usompai di tumi. Coba kalau dihadirkan hati ada sifat ihsannya, maka enak ibadah kita. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Lagi na maka dawai kewajiban kami. Berarti binitannya kewajiban tadi na masam panjang. Nah, ya. Kita harus hadirkan Allah di hadapan kita selalu. Kita membersamai Allah Subhanahu wa taala. Terokok nang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Seakan Allah yang menopang kita, yang menolong kita dari berbagai kesulitan kita. Terus sujud nangir. Seakan Allah Subhanahu wa taala na capu-capu ki pong Allah taala. Na pagkurus manggi pong Allah taala. Be ataku. Rela dia sujud. Namo din nangita. Ya Allah. Jadi manyam. Aina to sujud bawang. Tapi kalau kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih ikhlas lagi. Kita bangkit. Ketudan nang ibaca nih. Rabbi gfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Padahal doa manang nih. Seakan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan Allah, seakan Allah membisikkan kepada kita. Rabbi gfirli puang dampeng ya tasalaku begala dan nang antar sempajak basi bawa sempajang ini nang pongi tanya apa tu ega jadi pengolatal wak dampeng gimana nih tuh. Wajburni warzuqni apa pakai daleki kak. Wah ini aja mau tete bawang apa nggak salah. Paling apa tunjuk? Wa'af ini. Ali tu ka aja papuang lahir dan batin. Wa'fuan ini. Ketika kita hayati ini insyaallah terus lebih ke hadir, maka inilah ihsan dalam ibadah. Maka itu perlu masih lebih ke hadir. Kita ihsan terhadap sesama. Begitu si carana. Jadi Allah Subhanahu wa taala ladzina yunfikuna fi sabilillah. Ketika mereka berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menolong fi sabilillah, yang pertama landasannya adalah fi sabilillah. Dibantu sila surat ta. Ditolongin ang sila surat ta. Iturungi sila surat ta. Kita berikan petunjuk kepada saudara-saudara kita. Itu dengan fi sabilillah. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kali pengolah taala wala tulqu bi aydikum. Jangan berpangku tangan. Minta bawa sila siramu kasi masessa. Engkaman to ko liwat nyamamu taliwat-liwat nang papinyaman na pengolah taala bagi. Harus berbagi, itulah ihsan. Ipin reda raja isra sudikan kay hadit. Makutrok tuma sempaja nang yang tadinya kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kita berlaku ihsan supaya pinimin derajat. Maka menolong sesama pun juga seperti itu. Kita berlaku ihsan. Wala tulqu bi aydikum ila taluka. Jangan berpangku tangan. Jangan melihat hanya melihat saudara kita yang menderita. Bahkan maka Allah Ta'ala wala tulqu bi aydikum ila taluka. Apalagi kalau kita justru menyakiti, membinasakan saudara kita. Nauzubillah. Maka ini Allah Ta'ala lanjutannya wa ahsinu. Kamu menolong, kamu membantu, kamu berinfak, kamu bersedekah kepada mereka. Wahsinu. Harus dengan ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah menyukai orang yang berlaku ihsan. Santuni selesai bikin kayak asyang nyawa. Siapa yang menyayangi, siapa yang merahmati yang di bumi, maka akan dirahmati oleh yang di langit. Betuan na kumasay pada muri pancaji ya masih tukit turi Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan. Bukan hanya kepada sesama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada narik kumagere ko idza dhabhtum fahsinu dzabh. Pakasingi caramu magere. Mo kolo-kolo na suruh tuki Allah taala pakasingi.
Aja menggiri bawang ina mo nang punru pisau mo mugi gitu. Mupak dari itu nang elok-elok. Yuku lagi olok-olok ina suruh kipong Allah Ta'ala pakai sing itu makiada selesai dikengkai ihsan apalagi aku nang pada tari panca. Lalu selesai dikengkai hadir kapan orang disebut ihsan? Ini satawi bersifat ihsan nak dibolai irunang sifat enas Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika di dalam berbuat dia hadirkan Allah Subhanahu wa taala bersama dia. Turusi bawi pun Allah taala. Seakan-akan dia dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Diteropong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ya kumak-kumanang ngiro carata nang keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala ada si Pak Ihsan ini amang ilino amang masigi apalagi ya cuma terkadang sifat ini jauh dari kita. Islam kita beriman tapi belum ihsan. Dan orang yang sudah berlaku ihsan selesai dikengkai hadir begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kun Pak bedi bola ni nang iya si Pak eta we maka dia derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemuliaan sifat ihsan ini dari Allah Subhanahu wa taala wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah, kepada sesama, kepada alam sekitar. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nasab Allah taala malah ada na puji nang tongke bersifat ihsan. Yang kedua, maka itu Allah Subhanahu wa taala innallaha ma'al ladzina taqau, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu orang yang bersama dengan Allah. Walladzina hum, dan orang-orang muhsinun yang berlaku ihsan. Napa silengang ipong Allah Ta'ala nang iro takwa siwawa ihsan yang bertakwa ini padahal sudah luar biasa. Mahkota kita ini adalah takwa. Mana itu takwa? Keimanan kita dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu takwa kita. Tapi Allah tambah wa hum muhsinun, Allah juga bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Lebih istimewa lagi. Keistimewaan yang ketiga sudah dikengkai hadir orang yang senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala lilladzina ahsanul husna. Bagi orang yang berlaku ihsan husna maka Allah pun akan membalasnya dengan kebaikan wa ziyadah. Dan kami kata Allah tambahkan lagi nikmat di atas nikmat. Bukan hanya kebaikan diberikan Allah, akan tetapi akan diberikan lagi nikmat di atas nikmat. Apa nikmat itu? Maka dari Allah Subhanahu wa taala ulaika ashabul jannah. Mereka adalah ashabul jannah. Janjinya Allah kepada orang muhsin ini adalah surga Jannatun Na'im. Hum fiha khalidun. Ditambah lagi Allah mengatakan dengan janjinya mereka akan kekal di dalam surga dalam kenikmatan tersebut. Olehnya itu selesai dikengkai hadir apapun yang kita lakukan. Agi-agi rijamah. Iya. Mari kita berlaku ihsan. Menghadirkan Allah. Sering saya ungkapkan bahwa tanyatu di bawang yasang pakasiwang sampajang ni puasai pas sidakai sakkai. Bukan itu saja. Agi-agi repegau narik kutumak karena Allah ibadah mani puasana. Iya. Agi-agi rijama repegau narik kutumak karena Allah itulah ibadah.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dia semua karena Allah. Itulah ibadah. Napa ya ibadah narik kue pegawi pasti ujungnya itu adalah apalang. Apalang. Kita memberi koto mak beri. Lesumbikan ke hadir koto mak beri. Agak pisilengang isak ka inang si bawa pak beri biasa Ipasilengang lesumbikan ke hadir hanya karena Allahnya. Terkadang kita berimpak, bersedekah, masukkan kecelengan, itu lillahi ta'ala. Engkau tahu nangnya mak biri matu bahkan may gapi. Tapi karena bukan karena Allah, apalagi maku kuaiwe, sekarang ini musim, musim kampanye. Mak biri, usahakan ini sila surang ngewe. Melo kimin rewa calonkan diri, ipacio inang ngiro, karena Allah nah. Mon pero natot lo kiare gade na jan lo kiare gade na percaya ke atau di mon pero sari kom mangi engka apalan na ini amanui pada kong kontra perjanjian olehnya itu pada permero Pak Bere ya aja na terugi deh illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Jangan masuk kita kategori orang yang merugi. Sia-sia itu nang sila selubikang kay hadir. Kedua, pasan nang ero wasiat nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal. Maka daya Muadz. A'dud nafsaka bil mauta. Pekanjaki pangatammu untuk moloiwi persiapanmu amatiamu. Kesini sebab masuk sebikang kaya hadir hubungannya ada waktu waktu yang makukwe maci pilak ada waktu silolomo saya di juma sih begitu banyak kesibukan kita kesyukuru mori Allah subhanahu wa ta'ala ya kwero nangi atau tungat tak waktu tero waktu matu juma namo doa balu si mata masih krim atoki dia tu macam ceko. InsyaAllah. Maki apa lama nang? Tu mak jam aku kantero ikhlas. Tu mak karena Allah. Mati tuju mana? Kenapa doa aja nak kiokon orang masalah apalagi mapigo salah. Pokok lagi orang masalah dikirakan api tenang. Apalagi tu mapigo salah mana? Ayo. Kalau sampai ke hadir berdagang. Berbisnis. Tapi hadirkan Allah. Si Coco ni kepo ngalah ta'ala yang marak sekarang ini selesai dikengkai hadir di kampung kita. Kos-kosan banyak sekali. Karena kos-kosan. Sensus juga tidak terlalu ketat. Kepala desa pun. Hati-hati di kepala desa mundur memang ni kuda itu lagi Bandung ngiro. Sebab kepala desa itu kita membawa satu desa. Ya kong kos-kosan ngokorange kita tidak bisa kendalikan sebab itu adalah amanah. Itanggu mana urusan? Maka tenato aja iya. Mapegang jojo ni tanah ini. Ini malah ngising. Kita izinkan berarti kita harus kontrol. Kapan tidak kita kontrol? Sia-sia waktu tak. Jadi, selama waktu tamang kepala desa, maka tercatat itu. Tercatat pengelatan. Tidak ada kontrolnya ini. Bahaya. Anak sekolah tak, ya sangilo mak guru. Apalagi ke kegiatan ekstrakurikuler. Ini kayak kos-kosan nih. Si bawi anggota na. La haula wala quwwata illa billah. Ulun milona palaku kos-kosan napasiwa si jam tak 2 jam. Pamustahil maban ni isa pa ko temutan alhamdulillah bisa pa mo ko temutan na. Sila sembikang kaya hadir. Artinya bukan kita menghalangi seperti itu, akan tetapi sila sembikang kaya hadir. Wa tawasaw bil haqqi
Wa tawasaw bis sabr. Cirendreng yo kode cengge. Cirendreng yo ko sabar, sabar ki kode na laku ko sta kode penakor sistemna. Aja na tumakada, di mak menemojet tahu ustaz. Mak menemokos na tahu, digaga pa nyaringan. Melo suami istri tama angka KTP na digaga. Dia marigaga. Apa mak menemo tahu? Cucu nih. Dia kok temani rana kita itu kemacio. Ah haula wala quwwata illa billahil aliyyil aja. Tapi coba kalau waktu kita betul-betul pergunakan dengan baik kepemimpinan kita pegang dengan baik, dengan amanah, insyaallah kita yang terdepan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sab'atu yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 yang dinaungi Allah. Waktu itu tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, pemerintah yang bijaksana. Pemerintah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nariko pemerintah, Pak Camat, Pak Desa, apalagi kalau sudah tinggi jabatan, pasti tambah besar juga dosa yang ditanggung. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Menurut memang apalagi diperoleh lagi dengan cara yang tidak benar. Oleh itu sebutkan kayak hadir Makkah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta." Silakan hidup semaumu. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kau pasti mati. Neron nampai maka denange pesanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, "Adut nafsaka fil mauta." Pekanjaki pangatammu persiapanmu untuk mulai mati yang Ninggi-ninggi pakasingi we. Pangatanna turisi mata dapat dibola ya mati yang diparingarana sesuai bikang kayak hadir sebab memang itu adalah penegasan Rasul. Ulkuru hadimul ladzat. Ikthiru min dzikri hadimil ladzat. Kali makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikthiru, perbanyak mengingat kepada kematian. Demi gaib. Ini juga membawa kepada keikhlasan. Ini kita insyaallah si mata meringar dari amat yang maka waktunya juga terkontrol. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti dalam keyakinan yang mengatakan bahwa akhirat jauh lebih baik daripada dunia ini. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dia pasti berprinsip bahwa akhirat lebih lama lagi. Akhirat itu abqa, kekal. Sedangkan di dunia tidak sementara saja. Ini yang memingat kematian. Pasan naruh Nabi tak. Ingarang yang mati yang bahkan Nabi tak napoi makare. Ulkurul mauta fi sholatikum. Ingat mati dalam sholatmu. Ini kira lagi masam pajang. Pak Guru kipung alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maringar ramatan. Innahu. Karena sesungguhnya. Innar rajula. Idza dzukira al-mauta fi sholati, narik maringarang kita si dia tauri. Amat yang ngirilalan na sampajanna fa hariyun an yuhsina salatahu. Maka pasti dia akan memperbaiki salatnya. La yadhunnu annahu yusalli salatan ghairahu. Yang berprinsip bahwa dia nagaga sampajang upi ko mundinanya. Ikut sama sampajang nang kami amat yang nginang turingerang. Seakan-akan kita mengatakan bahwa iya nakapas sampai japat capurang ng pegaw mati. Kira-kira kumakweru cara tanang maringarang. Saya kira salat yang kita lakukan adalah salat terindah, salat terbaik sepanjang hidup kita. Bayangkan nih ibu bapak narik kutap pali fokus ki maka mati di umatu popurai mengeribi. Aja nama kada isya, imatu mengeribi we. Tua sampajang, insyaallah. Degaga pagil yaliki. Namo maruk kamana to dene paduli. Namo na palina kita we aga baliwa kasinna lino ilolongisa dito ne paduli. Aga pinatu milo ne jemate we. Ina pasapaja cara pacapurang iya. Ini dalam salat batuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agi-agi mujama rengara ko riya mati yang dangkak ko maringara metang salat pajak maciko-ciko. Iya. Pajak maciko-ciko. Maka Nabi Muhammad SAW, wa'mal ma syi'ta. Buat sesuka hatimu. Kerjakan apa yang kau mau kerjakan. Akan tetapi ingat, fa innaka majaziyum bih. Pasti kamu akan dibalas. Kapan waktunya kita dibalas? Inar itu ketika kita telah meninggal. Pokoknya kuburu ipita memang inang.
Iwala memang. Oleh itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'mal ma syi'ta." Kerjakan semaumu, tapi ingat, kamu pasti akan dibalas. Olehnya itu, mari kita senantiasa juga menghadirkan kematian, mengingat kematian ini bukan berarti kematian ini akan menghantui kita, akan tetapi membuat kita untuk bermotivasi untuk beramal. Berikan kita motivasi seperti yang hadir dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kita. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Ahsanu amala. Siapa ihsan dalam beramal? Jadi harus ada ihsan, ahsanu amala. Siapa yang ihsan? Dan kata Allah Ta'ala, siapa yang paling banyak amalnya? Tapi ahsanu amala, terbaik amalnya. Beramal menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, yaitu jaga lidah. Jagai wenang iwe lillah tasubikang kaya hadirnya. Kita tidak ragukan lagi bahwa apapun yang kita lakukan semuanya dicatat oleh malaikat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamingan nggak nasang duai agak-agak udah bingatok ko suruga. Kaya ganaro, kaya nabita at minli baina lahyain wa baina rijlain. Jamingan nga antara dua kumis. Betulnya kumis atas, kumis bawah, janggo. Kaya antara nero, mas, mulut kita. Ikutan Nabi. Jamingan nga yun. Jamingan ito ka nangi antara dua kakimu, antara dua pahamu. Atau wata. Ya kumumpas salama moiro, salama lillamu, salama iro atau wangi. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abmun laka al-jannah." Ujami tuko surga. Itu ada sesuatu bikang kayak hadir luar biasa. Luar biasa. Iya koi nama kasingi nampai na jallo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilana untuk pakanasai ukumuas bahwa ini adalah pangkal dari segala sesuatu. Balewe nange koi he timutae. Korupsi na tahu okotomi nange timutimuna. Iya. Olehnya itu jauhi nange yewe penyakit-penyakit lidah, jauhi. Ini sudah sering diceramahkan. Apalagi masa kampanye, jangan menjatuhkan orang. Gara-gara kita mau naik. Aja. Jangan saling mencela. Kita tidak disuruh untuk mencela, melaknat, mencaci. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan. Jangan mencaci satu kaum dengan kaum yang lain. Bisa saja kaum yang mencaci itu jauh lebih buruk. Begitu juga sebaliknya. Bersebikan kaya hadir. Wala yaghtabbadukum, jangan bergosip. Jangan, dan itu adalah semuanya penyakit-penyakit lidah. Olehnya itu mari kita menjaga lisan kita, karena inilah lisan bisa menyelamatkan kita, bisa membawa kita kepada kebaikan, bisa membawa kita kepada amal atau pahala, dan bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi lisan ini juga, lidah ini juga dapat membuat kita membawa kita kepada keburukan, membawa kita untuk bermaksiat, melakukan dosa, dan dapat mengantar kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jagalah, insyaallah Nabi pun akan menjaminkan kita surga. Amin amin ya rabbal alamin. Memuari pun Allah Subhanahu wa taala. Lani wati mabarakah we dari itu si mata orang bimbingan pun Allah Subhanahu wa taala itu pegau nasihat-nasihat agamai ad-dinun nasiha, karena di dalam agama itu adalah nasihat. Mari kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Di masjid, insya Allah kita bersama malaikat. Akan tapi di luar sana, begitu banyak godaan. Mari kita saling mewasiatkan, saling menasihati. Tentunya, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Usikum wa ya bitaqullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.